Lo bangun tidur, buka mata, belum gosok gigi, udah buka Instagram. Scroll, like, scroll lagi. Orang baru bangun juga, tapi udah bikin story. Semangat ya hari ini. Kenapa lo merasa harus ngasih tahu dunia kalau lo lagi semangat? Biar siapa tahu, biar siapa peduli. Lo pikir hidup lo tuh penting banget buat dijadiin konsumsi publik setiap detiknya? Media sosial udah jadi panggung sirkus. Dan semua orang rebutan pengen jadi badut utama. Nggak penting lagi isinya. Yang penting tampil. Yang penting ada. Yang penting dilihat. Yang penting diakui. Lo update story WA tentang cuaca, mood, kopi, dan kutipan sok bijak. Padahal hidup lo sendiri berantakan. Bicara soal healing, tapi larinya ke feed. Ngaku introvert, tapi nggak kuat sehari tanpa update. Mikirnya udah bukan soal pengaruh, tapi eksistensi. Kalau gue nggak upload, gue ada nggak sih? Dan lo nggak sadar, status itu bukan cuma buat dilihat. Itu buat ngasih kode, ngasih sinyal, ngasih sindiran, ngasih tahu kalau lo pengen dilihat tanpa minta. Pamer yang dibungkus kata-kata kalem. Ada yang update status tiap jam, dikit-dikit share quotes. Padahal semua kutipan itu cuma peluru kosong, nggak ngubah apa-apa, nggak nyentuh siapa-siapa, cuma numpang lewat di otak orang lain, terus lenyap. Kenapa semua harus jadi konsumsi publik? Kenapa nggak bisa lo simpan aja buat diri lo sendiri? Kalau lo bener-bener kuat, lo nggak butuh validasi. Kalau lo bener-bener sadar, lo nggak usah nulis status, karena sadar itu diam, bukan bising. Masalahnya bukan media sosialnya. Masalahnya, lo yang nggak bisa diam, nggak bisa sunyi, nggak bisa hidup tanpa ada yang lihat. Dan lo pikir semua harus tahu cerita lo, padahal bahkan lo sendiri nggak paham cerita lo itu apa. Lo takut nggak relevan, lo takut hilang dari radar, lo takut nggak dianggap ada. Jadi lo posting terus, lo update terus, biar nggak hilang. Padahal yang hilang tuh justru lo sendiri. Dunia digital ngajarin lo satu hal, kalau lo nggak kelihatan, lo nggak penting. Dan itu bohong, tapi lo percaya. Jadi lo hidup demi komentar, demi angka, demi emoji. Sampai akhirnya lo lupa, hidup bukan tentang impresi, bukan tentang reach, bukan tentang views, tapi tentang keheningan yang gak lo berani hadapi. Makanya lo lari ke status, karena kalau gak ada status, lo harus hadap diri lo sendiri. Dan itu lebih horor. Status WA, bio Instagram, story TikTok, semua itu jadi cermin rusak. Lo potong-potong diri lo biar kelihatan cakep, biar kelihatan lucu, biar kelihatan kuat. Padahal nggak ada yang real dari itu semua. Kalau lo bahagia, lo nggak sibuk pamer. Kalau lo sedih, lo nggak sempat edit caption. Kalau lo beneran utuh, lo nggak perlu potongan puzzle palsu buat bikin orang lain terkesan. Lo hidup bukan buat update, bukan buat dapet reaksi, bukan buat jadi topik di grup. Hidup itu real, dan real itu nggak butuh panggung. Kalau lo bisa duduk dalam diam, tanpa ngerasa perlu ngasih tahu siapapun soal hari lo, itu kekuatan. Karena sebagian besar manusia sekarang udah kehilangan kemampuan buat sunyi. Gue nggak bilang hapus akun, gue nggak suruh lo puasa internet, tapi lo harus sadar, diam itu bukan kekalahan. Kadang itu satu-satunya cara buat balik ke diri lo sendiri. Gue cuma muak lihat orang-orang pura-pura pinter, pura-pura bahagia, pura-pura hidup. Lewat kata-kata yang dikutip dari entah siapa, ditempel di foto senyum palsu dengan latar lagu patah hati. Status lo nggak nambah nilai lo, story lo nggak ngubah siapa lo. Dan kalau semua itu lo lakuin biar dianggap ada, maka lo udah hilang jauh sebelum sinyal lo hilang. Lo tahu nggak yang paling menyedihkan? Bukan karena lo update status tiap hari, tapi karena lo nggak bisa berhenti. Lo candu jadi pusat perhatian. Walau perhatian itu palsu, dingin, dan gak peduli sama lo. Lo rela jadi komoditas. Rela buka luka sendiri buat dapat simpati. Rela jadi badut di atas panggung digital. Asal ada yang lihat, asal ada yang like. Martabat lo dijual murah, diskon besar-besaran. Dan lo nyebut itu ekspresi diri? Bukan, itu desperation. Lo kehausan cinta di tempat yang isinya cuma pantulan ego. Lo ngemis perhatian di tempat yang gak pernah beneran peduli. Status lo, sendiri tapi bahagia. Padahal lo nulis itu sambil nangis. Lo pamer makan enak, padahal itu hasil ngutang demi fit yang estetik. Dan lebih ngeri lagi, lo nggak ngerasa ada yang salah. Lo udah kehilangan kompas moral.
Yang penting bisa tampil kece, yang penting bisa dikira sukses. Bahkan kalau itu berarti lo harus bohong setiap hari. Ke semua orang, ke diri lo sendiri. Kehidupan lo jadi panggung sandiwara. Tiap status lo tuh naskah, tiap story lo tuh adegan. Tapi acting lo jelek, dan semua orang tahu lo bohong. Tapi pura-pura nggak tahu karena mereka juga bohongin diri sendiri. Dan jangan pura-pura nggak pamer. Cuman mau sharing aja kok. Bullshit. Lo upload jam tangan baru biar dilihat. Lo share view liburan lo biar orang lain iri. Lo posting pasangan lo biar mantan lo sakit hati. Lo pengen orang gila ngelihat lo berhasil. Padahal makin sering lo upload, makin kelihatan lo lagi menutupi sesuatu. Semakin lo keras nunjukin kebahagiaan, semakin gue yakin lo lagi kosong. Kosong, tapi bising. Kita hidup di dunia di mana keheningan dianggap aneh. Kalau lo nggak update, lo dianggap nggak ngapa-ngapain. Kalau lo nggak pamer, lo dianggap gagal. Jadi lo terpaksa nyamar tiap hari. Sampai lo lupa wajah asli lo kayak apa. Lo pernah coba off medsos seminggu aja? Gue jamin lo gelisah. Lo kayak junkie yang kehilangan dosis. Nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu harus jadi siapa. Karena lo udah kebiasaan jadi karakter digital. Lo kehilangan versi nyata dari diri lo. Yang ada cuman versi yang udah difilter, dipoles, disetting angle-nya, dikasih background sedih. Kayak hidup lo disutradarai sama rasa takut nggak dianggap. Gue nggak heran kalau suatu hari lo lebih takut kehilangan akun IG daripada kehilangan hubungan beneran. Karena akun itu udah jadi identitas. Dan identitas lo bukan diri lo lagi, tapi algoritma. Lo pernah mikir nggak apa yang akan terjadi kalau semua medsos tiba-tiba lenyap? TikTok, Instagram, WhatsApp, semuanya blackout. Lo bakal panik, bukan karena kehilangan informasi, tapi karena lo kehilangan panggung. Siapa lo kalau nggak ada yang lihat? Apa lo masih ada kalau nggak ada yang komentar? Apa lo bisa nikmati hidup tanpa harus posting bukti? Apa lo bisa sedih tanpa bikin status? Apa lo bisa bahagia dalam diam? Jawabannya banyak yang nggak bisa, karena mereka bukan manusia lagi, mereka brand pribadi. Mereka konten, mereka algoritma berjalan. Lo pengen jadi inspirasi? Tapi lo sendiri nggak bisa jadi manusia yang jujur. Lo pengen dikenal sebagai versi terbaik lo, padahal versi itu lo rakit dari kebohongan. Dan yang paling ironis, lo update tiap hari tapi nggak pernah update ke dalam diri lo sendiri. Nggak pernah introspeksi, nggak pernah diem, mikir jujur, karena itu berat. Dan kamera nggak suka yang berat. Lebih gampang pasang senyum, ambil angle bagus, tambahin kutipan Paulo Coelho, dan seolah-olah hidup lo punya makna. Tapi lo lupa satu hal. Yang beneran bahagia nggak sibuk ngasih tahu orang. Yang kuat itu tenang, yang damai itu nggak ribut. Jadi kalau lo masih update gitu terus, masih bikin status tiap hari, masih cari-cari perhatian, cuma satu kata buat lo, kasihan. Karena lo hidup dalam pameran yang nggak ada penontonnya. Semua sibuk pamer juga, dan gak ada yang peduli siapa lo sebenarnya. Karena yang mereka lihat cuma topeng. Kalau lo juga muak ngeliat dunia digital yang isinya pura-pura bahagia, terusin dukung channel ini. Like, komen, dan subscribe. Biar algoritma tahu, masih ada yang waras yang lebih milih sunyi daripada ngemis validasi dari orang yang bahkan gak peduli.